entrepreneurnya juga sangat tinggi, bahkan memang nggak ada yang kerja karena orang Betawi zaman dulu nggak ada. Rata-rata mereka adalah berdagang, bertani, bercocok tanam, beternak. Ya, bertani sini ada dua ya, ada bercocok tanam, ada beternak. Bercocok tanam umumnya di sini kita ya kalau kayak sekarang hortikultural, ya tanam paya, pisang, jambu, gitu loh. Salak, dulu terkenal, salak condet, ya kan? Sangat terkenal. Itu adalah pertanian yang sangat strategis. Cuman sayang mungkin tidak didukung karena waktu itu kan pemerintah kita masih belum kayak sekarang. Hampir hilang itu, baru sekarang mau ditumbuh kembangkan. Bibitnya udah nggak ada sekarang. Gimana udah jadi kontrakan semua? Iya kan? Gitu. Ya, pada zaman Bang Ali itu sudah hampir pernah juga sih mau dipertahankan. Seperti condet tidak boleh ada bangunan. Di situ adalah cagar budaya. Gitu kan? Tetap harus di situ ada pohon salak, ada pohon duku. Ya, duku condet, salak condet sangat terkenal. Itu mau dipertahankan sebetulnya. Tidak dapat IMB di situ. Itu. Kemudian di daerah Jagakarsa juga demikian. Kebagusan Jagakarsa, Ciganjur tidak ada. Itu dibuatkan memang semacam itu juga, tapi lebih kepada daerah resapan air. Resapan air apa sih? Kan tujuannya tanam pohon. Iya kan? Tapi ya belakangan tuh akhirnya udah hilang juga gitu loh. Ya nggak apa-apa, yang penting intinya sifat religius di dalam jiwa orang Betawi ini tetap masih melekat. Sifat jiwa entrepreneur yang kuat, yang tinggi tetap masih ada. Ya kan? Jadi ini paradigma ini tidak perlu kita hapus, apalagi kita ganti. Ya kan? Terus mengaji, kegiatan olahraga dan mengaji, begitu. Tambah lagi itu seperti ke marhaba, kita semua bisa menerima kok, kan gitu. Nah, memang ada sedikit masuk pengaruh dari budaya Cina seperti apa, ya kan?